Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan menutup akhir pekan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 99 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, puji Tuhan di batata manukak mamu di jolonia akke nabadia dulu. Dalam bahasa Indonesia, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mengapa kita menjadi sujud di hadapan Allah? Dalam firman Tuhan kali ini ada sebuah ungkapan, karena Allah itu kudus. Kalau dikatakan kudus, pasti tidak ada kecemaran di dalamnya. Kalau dikatakan kudus, pasti dia itu adalah menjadi panutan di dalam sikap hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita menjadi sujud di hadapan Allah, karena kita sadar akan keterbatasan kita, karena kita sadar bahwa kita tidak mampu seperti Allah, yang kita mampu adalah bagaimana kita ingin menjadi Allah menjadi semakin dikuduskan melalui perilaku-perilaku hidup kita yang sujud di hadapan Allah. Kalau kita menjadi sujud di hadapan Allah, artinya kita menyembah, kita mengakui keterbatasan kita, dan kita menginginkan agar kekudusan Allah menjadi bahagian kehidupan kita. Karena memang kita adalah manusia yang berdosa, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan segala kecemaran ada di dalamnya. Oleh karena itu, ketika Allah yang kudus kita sembah dan sujud di hadapannya, kita menginginkan diri kita sebagaimana Allah yang kudus, kita menjadi dikuduskan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita sesungguhnya agar orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, yang menyadari atas kelemahan dan keterbatasan, yang masuk kepada keinginan Allah agar Allah menguduskan dan membenarkan kita. Saudara terkasih, kalau kita menjadi menguduskan Allah, artinya kekudusan Allah menjadi milik kita, kekudusan Allah menjadi bahagian daripada keteladanan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara terkasih, ketika kita mengatakan sujud di hadapan Allah, di bawah tumpuan kakinya, kita menyerahkan hidup kita secara total, kita menyerahkan pikiran kita dan segala perbuatan-perbuatan kita di dalam tuntunan dan kehendak Allah. Oleh karena itu, biarlah kekudusan Allah menjadi milik kita, biarlah kekudusan Allah menuntun kita untuk menjadi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam firman ini menuntut kita dan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang cemar, yang harus sujud di hadapan Allah, sehingga kekudusan Allah adalah sesuatu yang kita kagumi, yang kita inginkan untuk menjadi bahagian daripada hidup kita. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kita, dan biarlah kita menjadi seturut dengan kehendak Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu mengingatkan kami agar kami sujud di hadapan-Mu, karena kami menyadari kelemahan kami. Biarlah firman ini mengingatkan kami atas keterbatasan kami, dan mengingatkan kami atas kekudusan Allah dalam memberikan kekudusan itu melalui Kristus Yesus, sehingga kami menjadi dikuduskan. Dan Yesus yang baik, hamba berdoa, biarlah setiap apa yang dikerjakan umat-Mu sepanjang satu pekan yang sudah dijalani, Engkau berkati sehingga menjadi berkat sukacita, sehingga di dalam apa yang mereka lakukan memberikan berkat-berkat yang baru, sukacita yang baru di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, biarlah firman menjadi bagian hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.